Film dibuka dengan adegan kilas balik dari kejadian di season pertama, tapi ternyata semua itu hanyalah mimpi. Mimpi yang cukup mengganggu karena Si-un langsung terbangun dengan wajah tegang. Shin pun berpindah ke sesi konsultasi antara Se-un dan seorang psikiater. Setelah kejadian traumatis di season pertama, Si-un jadi sering mengalami mimpi yang sama, membuatnya sulit tidur dengan tenang. Hari pun berganti. Si-un berangkat ke sekolah barunya yaitu SMA Yunjang. Di sekolah ini aksi perundungan sudah layak kayak tradisi. Dan parahnya lagi beredar rumor tentang Si-un. Katanya ia dipindahkan ke Unjang karena pernah membunuh seseorang dan membuat orang lain cacat. Rumor yang bikin bulu kuduk merinding. Sesampainya di kelas, Si-un langsung tidur. Tapi tanpa sengaja seorang murid bernama Jung Tae menyenggolnya hingga ia terbangun. Jung Tae pun buru-buru minta maaf, tapi Si-un cuma diam tanpa respon. Ternyata Jung Tae ini adalah korban perundungan, di mana ia harus mengantar minuman dan makanan ke murid-murid yang ngebully dia. Dan uniknya, dia juga dipercaya guru untuk mengumpulkan ponsel murid lainnya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh salah satu tukang bully bernama Hyoman. Dia menyuruh Jung Tae untuk mencuri ponsel dan menyetorkannya ke dia. Tapi jumlah ponsel yang disetor makin hari makin berkurang. Hyoman pun naik pitam. Dia tanya kenapa ponsel milik Si-un belum diambil. Jung Tae coba menjelaskan, tapi sayangnya salah bicara, yang membuat Hyoman makin emosi. Jung Tae pun dipukuli dan diancam harus mendapatkan ponsel Si-un hari itu juga. Pelajaran pun selesai. Murid-murid mulai mengambil ponsel masing-masing. Tapi ponsel milik Si-un malah hilang. Si-un langsung bertanya kepada Jung Tae. Di sini terlihat jelas Jung Tae jadi lebih banyak bicara, seperti menyembunyikan sesuatu. Si-un pun langsung paham dan pergi begitu saja. Dan ternyata benar Jung Tae mencuri ponsel milik Si-un dan langsung menyetorkannya ke Hyoman. Beberapa saat kemudian di luar sekolah, Jung Tae menghampiri Si-un dan berpura-pura merasa tidak enak karena ponsel milik Si-un hilang. Tapi Si-un sudah tahu pola Jung Tae. Karena ia mulai banyak bicara, berarti dia sedang merasa bersalah. Si-un pun berkata, itu adalah tindakan pengecut. Shin pun bergeser. Si-un mengunjungi Suho yang masih koma di rumah sakit. Rasa bersalah masih menghantuinya. Ia pun merasa semua yang terjadi adalah kesalahannya. Meski begitu, ia rutin menjenguk Suho dan menulis diari untuk meluapkan isi hati. Keesokan harinya, dalam perjalanan ke sekolah, Si-un melihat Jung Tae sedang dibully di tangga oleh Hyoman. Pemandangan ini membangkitkan memori masa lalunya. Si-un pun membayangkan dirinya mengeluarkan ballpoint dan menghajar mereka semua. Tapi ternyata itu cuma bayangannya saja. Di dunia nyata, Si-un hanya meminta Hyoman menyingkir. Awalnya Hyoman menolak, tapi begitu melihat tatapan tajam dari Si-un, ia pun langsung mundur. Di kelas, Jung Tae memberi makanan dan minuman pada Si-un, lalu akhirnya mengakui bahwa ia mencuri ponsel dan memberikannya ke Hyoman. Jung Tae pun bertanya gimana caranya agar tidak menjadi pengecut. Si-un menjawab dengan jawaban yang sangat singkat. Kamu tahu hukum Newton ketiga? Kalau tidak ada aksi, tidak akan ada reaksi. Lalu ia pun pergi. Di waktu yang sama, Hyoman menemui seseorang di warnet. Pria itu bernama Song Jae. Mereka tampaknya terlibat dalam bisnis misterius yang belum jelas ujung pangkalnya. Ternyata pengumpulan ponsel yang dilakukan Hyoman adalah bagian dari bisnis tersebut. Di sebelah mereka ada dua pria yang mengejek mereka karena merasa dua anak SMA ini sok jagoan. Tapi tanpa basa-basi, Song Jae langsung menghajar pria itu. Sementara itu, Jung Tae pergi ke sekolah pagi-pagi hari. Ia pun membobol tempat penyimpanan ponsel milik Hyoman dan mengembalikan semua ponsel ke pemiliknya. Keesokan harinya, semua murid heboh karena ponsel mereka kembali.
Hyoman pun naik darah dan langsung mencari Jung Tae. Saat ketemu, Jung Tae akhirnya berani melawan, tapi hasilnya ia pun dipukuli habis-habisan. 어른 작용에 어른 반작용에 따라 Si-un yang melihat kejadian itu langsung teringat masa lalu dan akhirnya memutuskan turun tangan. Ia pun datang dan menghentikan Hyoman. Episode 2 dibuka dengan Si-un yang menghentikan Hyoman. Ia pun dipukuli tanpa ampun oleh Hyoman. Namun di sini Si-un tidak membalas, hanya menghindar, diam dan menahan semua serangan. Scene berpindah ke ruangan klub basket. Seorang murid bernama Gota terlihat marah besar. Ia kesal karena kapten basket mereka yang bernama Humin terlibat perkelahian dan akhirnya diskors, membuat mereka gagal ikut turnamen penting. Saat hendak menuju ruang guru, Gota mendengar keributan. Ia pun berbalik arah untuk mengecek. Di sana ia melihat Si-un yang hanya menghindar dari serangan Hyoman tanpa melawan. Gota pun turun tangan menghentikan Hyoman, sekaligus mengintimidasi balik. 족밥은 너는. Setelah itu, Si-un langsung pergi membantu Jung Tae yang terluka. Mereka berdua hendak menuju ruang kesehatan, tapi di sini Jung Tae menolak. Ia malah mengajak Si-un ke sebuah ruangan yang mirip ruangan wibu penuh dengan aroma bawang. Jung Tae menjelaskan kalau sampai guru tahu ia terluka, urusannya dengan Hyoman bakal makin runyam. Tak lama teman-teman wibu Jung Tae pun berdatangan menanyakan keadaannya. Di belakang sekolah, Gota yang hendak membuang sampah mendengar beberapa murid bergosip soal rumor lama tentang Si-un, tentang pembunuhan dan cacat permanen. Geram, Gota menyuruh mereka berhenti menyebarkan rumor tanpa dasar. Namun saat Gota pergi, Hyoman yang diam-diam menguping langsung menghampiri murid-murid tadi. Dari situlah ia mulai merancang rencana jahat, yaitu mengadu domba Si-un dan Gota. Sementara itu di tempat lain, Jung Tae memberikan beberapa obat tidur kepada Si-un sebagai bentuk terima kasih karena sudah membantunya. Malam harinya Si-un pun meminum obat itu dan akhirnya bisa tidur nyenyak. Keesokan harinya di sekolah, Si-un dan Jung Tae makan bersama di kantin. Si-un berterima kasih karena obat itu benar-benar manjur. Tiba-tiba Hyoman muncul, kali ini sikapnya berubah total, sok ramah dan juga sok kalem. Ia menjalankan rencananya, yaitu menjelek-jelekan Gota di depan Si-un dan menebar fitnah bahwa Gota ingin membereskan Si-un. Gota yang melihat ketiganya bersama pun merasa heran. Tapi Hyoman tak tinggal diam. Ia langsung menghampiri Gota, menghasut dan bahkan menghina Gota sebagai kacung Humin. Amarah Gota pun semakin memuncak. Saat hendak ke kelas, Jung Tae pamit pergi ke toilet. Tapi di perjalanan ia dirangkul secara paksa oleh anak buah dari Hyoman. Rencana kotor mereka pun mulai berjalan. Di sisi lain, anak-anak basket hendak latihan. Namun Hyoman tiba-tiba menyerbu ruang klub basket, membuat kekacauan dan merusak semua fasilitas. Kembali ke kelas, Jung Tae tak kunjung kembali. Si-un yang curiga langsung menelpon Jung Tae. Tak lama, Hyoman datang dan berkata bahwa Gota menyeret Jung Tae ke ruang klub basket. Si-un pun langsung bergegas ke sana. Dan benar saja ia menemukan Jung Tae terkurung di dalam salah satu loker. Sudah jelas ini semua adalah ulah Hyoman. Di tempat lain, teman wibu dari Jung Tae mendatangi Gota, mengatakan bahwa Si-un mengajak berkelahi dan sudah bergabung dengan Hyoman. Mereka juga bilang kalau Si-un menganggap Gota cuma kacung Humin. Mendengar itu, Gota langsung marah besar dan berteriak ke arah Si-un. Tapi Si-un memilih mengabaikannya.
Di sisi lain, Hyoman dan anak buahnya menyiapkan rencana lain, yaitu menyerbu Si-un dan Kotak begitu mereka bertarung dan kehilangan fokus. Dan benar saja saat perjalanan pulang, Kotak mencegat Si-un dengan penuh emosi. Ia menuduh Si-un sebagai pelaku yang menghancurkan ruang klubnya. Jung Tae ingin menjelaskan tapi Kotak keburu memotong pembicaraannya. Si-un dengan tenang berkata, "Kalau kamu tidak mau mendengar penjelasan, pukul saja aku." Kotak pun memuntahkan semua kekesalannya. Ia menuduh Si-un pernah membunuh orang, membuat cacat orang, bahkan menyebabkan pria lain koma. Tuduhan itu membuat emosi Se-un benar-benar memuncak. Ia pun melancarkan serangan pertama. Pertarungan pecah. Di tengah-tengah duel mereka, Hyoman dan anak buahnya pun datang menyerbu ikut menyerang. Saat Si-un mulai terdesak, tiba-tiba muncul seorang pria dengan gaya santai, membawa speaker dengan musik yang sangat keras. Ia adalah Humin, kapten basket yang diskors. Tanpa banyak kata, Humin langsung menegur Hyoman dan menghajarnya dengan bola basket. Setelah mengusir para pengganggu itu, Humin menoleh ke arah Si-un dan bertanya, "Siapa kamu?" Tapi Si-un hanya diam dan tanpa sepatah kata pun. Melihat hal itu, anak buah dari Hyoman langsung menyerang Humin. Namun dengan mudah Humin mampu mengalahkan mereka yang membuat mereka langsung kabur. Kemudian Kotak meminta maaf karena ia sudah salah paham. Namun Si-un hanya diam dan pergi begitu saja. Saat akan pulang, Jung Tae berpikir kalau perkataan Kotak tadi membuat Se-un marah. Namun Se-un mengatakan bahwa apa yang dikatakan Kotak adalah benar, membuat beberapa murid cacat dan juga membuat orang koma. Maka ia berusaha sebisa mungkin untuk tidak berkelahi dengan mereka. Keesokan harinya, Humin akhirnya bisa lagi bersekolah. Saat itu, ia menghentikan pembulian yang terjadi. Tentu saja mereka langsung menurut karena Humin adalah murid paling ditakuti di Eunjang karena dia adalah pemimpin dari Eunjang. Saat jam istirahat, Humin dan Kotak didatangi oleh Si-un. Si-un mengatakan kalau mereka dipanggil ke ruang guru atas keributan yang terjadi kemarin. Kotak menegaskan kalau yang mulai lebih dulu adalah Hyoman. Namun si guru tidak percaya sekalipun Si-un mengatakan hal yang sama. Sebagai hukuman, mereka akan mendapat poin penalti dan menjadi sukarelawan di akhir pekan. Pada akhirnya, Humin meminta maaf dan menundukkan kepalanya. Setelah keluar dari ruang guru, Kotak kembali meminta maaf atas kejadian kemarin. Begitu juga dengan Si-un yang meminta maaf sehingga membuat mereka jadi kaget. Sebelum pergi, Si-un meminta Humin untuk jangan lagi menyentuh rambutnya. Namun Humin ngeyel dan malah mengulanginya lagi. Setelah itu, Jung Tae memberitahu bahwa sebenarnya Humin adalah orang baik. Bahkan ia juga membuat sekolah ini menjadi damai. Jung Tae lalu membahas mengenai aliansi yang dipimpin oleh orang yang bernama Baekjin yang memiliki orang kepercayaan bernama Song Jae. Semua sekolah di sekitar sini tergabung ke dalam aliansi itu. Mereka bersatu dan beraktivitas layaknya kelompok gangster. Hyoman mengumpulkan ponsel para siswa untuk bisa bergabung ke dalam aliansi. Namun hanya Humin yang tak ingin berbuat seperti itu dan hanya SMA Yunjang yang tak ikut bergabung. Akibatnya, begitu anggota aliansi melihat murid sekolah Eunjang, mereka akan langsung mengeroyoknya. Akan tetapi, Humin tidak tinggal diam dan menghajar semua anggota aliansi. Meskipun orangnya agak freak, namun Humin orang baik yang melindungi mereka. Dan dialah pemimpin SMA Yunjang.
Malam harinya, Hyoman diberikan salam pukulan oleh anggota aliansi karena ia tidak menepati janjinya membawa 100 ponsel. Setelah dibuat babak belur, ia langsung diajak menemui Baekjin. Di sana, Hyoman berjanji akan menyelesaikan tugasnya bagaimanapun caranya. Namun Baekjin tidak peduli dan langsung mengeluarkannya dari aliansi. Suatu hari mereka akhirnya menjadi sukarelawan di museum sejarah. Namun orang-orang yang datang berfoto agak kesal karena ekspresi wajah Siun yang datar. Saat makan siang, Humin memberitahu mereka bahwa saat ini ia menjadi sukarelawan, ia telah mendapatkan nomor wanita. Namun karena tingkahnya yang kocak, ia pun tidak sengaja melemparkan sumpit ke arah baju Siun. Siun pun langsung pergi izin untuk pergi ke toilet. Setelah membersihkan bajunya yang kotor, Siun melihat seseorang yang ternyata adalah Sungjae. Sungjae yang tahu jika Siun teman Park Humin langsung menyerangnya. Namun karena Siun mampu menghindarinya, Sungjae akhirnya memilih pergi. Tak lama kemudian, Sungjae menemui Park Humin dan menyampaikan salam dari Baekjin. Selain itu, ia juga memberitahu bahwa ia melihat temannya yang ada di toilet. Mendengar itu, Humin mengancam akan menghabisi siapa-siapa saja yang menyakiti teman-temannya. Sebelum pergi, Sungjae meminta Humin untuk berdamai dengan Baekjin apapun masalahnya. Humin buru-buru ke toilet mencari Siun. Ia akhirnya merasa lega setelah Siun baik-baik saja. Sementara itu, Baekjin ternyata adalah murid yang pintar di sekolah. Ia bahkan mendapatkan prestasi dan beasiswa menjadi juara matematika. Setelah pulang sekolah, Baekjin ternyata dijebak oleh Hyoman dan anak buahnya. Hyoman lalu mengatakan kalau Baekjin hanyalah kutu buku yang tidak bisa berkelahi. Selain itu, ia juga bilang kalau Baekjin hanya bisa bersembunyi di balik geng Sungjae. Ia bahkan tidak habis pikir kenapa orang seperti Baekjin bisa jadi pemimpin aliansi. Mendengar semua itu, Baekjin hanya diam. Hyoman yang masih tidak terima setelah dibuang dari aliansi akhirnya langsung menyerang. Meskipun dengan tangan kosong dan kalah jumlah, ternyata Baekjin mampu menghabisi mereka karena ia memiliki kemampuan mendeteksi serangan dan juga kemungkinan saat bertarung seperti Siun. 너클 하나, 쇠파이프 둘. Tak lama setelah itu, Baekjin mendapatkan pesan dari Sungjae yang berisi foto Yoon Siun dan juga Jung Tae. Sementara itu, Siun memilih pulang terlebih dahulu karena ia ada urusan. Malam harinya mereka diajak makan di kedai milik ayahnya Humin. Di sana Gotak memberitahu bahwa Jung Tae mengembalikan ponsel para murid yang telah diambil oleh Hyoman. Mendengar itu, Humin menganggap kalau tindakannya sangat keren. Namun Jung Tae mengatakan kalau ia hanya melakukan yang Siun katakan, yakni hukum Newton 3. Tidak ada aksi maka tidak ada reaksi. Humin yang khawatir dengan keadaan Siun memutuskan untuk menghubunginya. Ternyata saat ini Siun ada di rumah sakit untuk menjenguk Suho. Siun lalu menulis diari dan menceritakan apa yang sudah terjadi. Siun sangat berharap agar Suho bisa kembali sadar. Siun pun dibuat kaget setelah melihat Sungjae ada di sana. Kemudian Sungjae menyuruhnya untuk ikut ke markas. Sungjae pun membawa Siun ke tempat bowling yang menjadi markas aliansi. Tanpa rasa takut sedikit pun, Siun langsung menemui Baekjin dan berkata bahwa ia tidak peduli apa yang terjadi antara Humin dan Baekjin. Siun juga menegaskan bahwa ia tidak akan segan menghabisi mereka jika Baekjin masih berani mengirim seseorang pergi ke rumah sakit tempat Suho dirawat. Mendengar hal itu, Baekjin akan menuruti perkataan Siun, namun dengan syarat
syarat Si-un tidak boleh bergaul lagi dengan Hu-min, karena jika tidak maka akan ada banyak yang terluka. Di waktu yang sama, Hu-min ditelepon oleh polisi yang mengabarkan bahwa ayahnya kembali terlibat cekcok dengan beberapa orang di kedainya. Ternyata mereka adalah aliansi yang disuruh oleh Baekjin untuk membuat onar di sana. Pada akhirnya si ayah langsung dibawa ke kantor polisi, begitu juga dengan mereka. Keesokan harinya, Si-un tiba-tiba datang ke ruang basket. Si-un lalu meminta mereka untuk jangan lagi so akrab dengannya dan ia tidak ingin punya masalah. Si-un juga memberitahu bahwa semalam ia bertemu dengan Baekjin. Mendengar hal itu, mereka jelas kaget. Namun Hu-min menyadari bahwa semua ini ulah dari Baekjin dan bukan dari kemauan Si-un sendiri. Tak lama setelah itu, Si-un tak sengaja bertemu dengan anggota aliansi. Namun mereka tidak ada yang berani mengganggunya karena sudah dilarang oleh Baekjin. Di waktu yang sama, Sung-jae yang merupakan orang nomor 2 di aliansi terlihat mendatangi Gotak. Sadar jika mereka sedang dalam bahaya, Gotak langsung menyuruh Jung-tae pergi. Namun Jung-tae masih terus dikejar hingga akhirnya berhasil sembunyi. Kemudian ia menghubungi Si-un dan bertanya tentang keberadaannya. Mendengar itu, Si-un buru-buru pergi setelah menyadari bahwa mereka sedang dalam bahaya. Sementara itu, Hu-min ternyata mendatangi markas aliansi untuk bertemu Baekjin. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, ia langsung mengingatkan Baekjin untuk jangan lagi mencari masalah jika tidak mau celaka. Ternyata Baekjin ingin Hu-min bergabung dengan aliansi, bahkan tidak segan menyakiti orang-orang terdekatnya. Karena Baekjin sadar ia tidak bisa menundukkan Hu-min secara langsung. Saat akan pergi, ia dihadang oleh beberapa anggota aliansi sehingga pertarungan pun terjadi. Ia pun dengan mudah mengalahkan para anak buah dari Baekjin. Yang kemudian Baekjin pun langsung menghentikan mereka dan membiarkan Hu-min pergi. Sementara itu, Gotak dan Sung-jae melakukan duel di sebuah atap sebuah gedung. Sung-jae lalu mengingatkan kejadian saat Gotak dikalahkannya hingga membuatnya lututnya cedera. Meskipun kembali bangkit, namun Gotak harus tumbang sebelum akhirnya Si-un datang. Si-un pun yang marah melihat teman-temannya disakiti, ia pun kembali ke mode brutality. 이건 Si-un yang saat itu hampir kalah berhasil menusuk kaki Sung-jae menggunakan kacamata milik Sung-jae itu sendiri. Si-un terus mengincar kakinya hingga akhirnya mereka berdua tumbang bersamaan. Tepat pada saat itu, Hu-min akhirnya tiba dan langsung membawa Si-un ke rumahnya. Setelah tersadar, Si-un bertanya apa yang terjadi. Hu-min mengatakan bahwa mereka berhasil kabur sesaat setelah polisi datang, sedangkan Sung-jae dan anak buahnya berhasil ditangkap. Hu-min lalu meminta maaf dan berjanji tak akan membiarkan hal ini terjadi lagi. Mendengar itu, Si-un bertanya apakah ia mau berkelahi lagi. Jika iya, lantas apa yang berubah? Tindakan itu akan membuat situasi seperti ini terus berulang dan pada akhirnya akan ada yang terluka. Ternyata sebelumnya mereka pernah mengobrol di mana Hu-min mengatakan kalau ia tidak akan lagi berkelahi. Kemudian Si-un bertanya kenapa Baekjin berbuat hal itu padanya. Ternyata mereka berdua merupakan sahabat sejak kecil. Baekjin yang sering dirundung di sekolah selalu ditolong oleh Hu-min. Bahkan Hu-min lah yang mengajarinya ilmu berkelahi. Namun setelah merasa cukup kuat, Baekjin malah berubah sehingga tak sejalan dengan Pak Hu-min.
Jin. Setelah mendengar perkataan dari Siun, Humin langsung menghubungi Baek Jin dan mengaku dirinya salah. Humin sadar bahwa inilah yang diinginkan olehnya, karena pada dasarnya Baek Jin tidak menginginkan Yeonjang, melainkan ingin Humin kalah darinya. Saat itu Baek Jin terlihat menjemput Sung Jae di kantor polisi. Kemudian ia diajak ke sebuah gudang yang menjadi tempat penyiksaan bagi anggota aliansi yang tidak patuh. Baek Jin menuduh Sung Jae telah memberitahu polisi mengenai rekening palsu aliansi, mengingat hanya mereka berdua yang tahu. Namun Sung Jae membantah tuduhan tersebut. Ia tidak mungkin berkhianat dan bilang ke polisi kalau ia hanya memalak anak-anak Yeonjang. Sung Jae cukup kesal karena seharusnya yang ditanyakan adalah keadaannya, bukan malah menuduhnya. Ia lalu memilih pergi dan meminta Baek Jin untuk jangan mencarinya lagi. Keesokan harinya Baek Jin diminta menemui bos mereka di markas. Namun Baek Jin menolak sehingga pertarungan pun terjadi. Setelah pertarungan itu, Baek Jin mengatakan kalau ia akan menghubungi si bos. Keesokan harinya, mereka sengaja menunggu Siun di sekolah. Kini mereka terlihat semakin akrab, bahkan juga main basket bersama. Setelah itu, Humin meminta mereka untuk tak khawatir soal aliansi karena ia sudah membereskannya. Tiba-tiba Humin dihubungi oleh polisi untuk datang ke kantor. Sesampainya di sana, ia diberitahu bahwa ayahnya telah memukul mereka di kantor polisi. Saat itu Humin mendapat pesan ancaman dari Baek Jin agar ia mau bergabung dengan aliansi, karena jika tidak maka orang terdekatnya akan ia sakiti. Melihat mereka yang cengengesan, Humin langsung memberi mereka pelajaran. Sementara itu Baek Jin dikejutkan dengan kedatangan bos di markasnya. Si bos sangat marah karena polisi menghubunginya dan bertanya mengenai rekening palsu. Sebelum pergi, ia meminta Baek Jin untuk membereskan semuanya. Jika tidak, ia akan datang lagi. Di waktu yang sama, Siun diminta oleh ibunya pindah ke luar negeri. Ia dipaksa melakukan itu karena setiap kali ia pulang ke rumah, Siun sering terlihat babak belur. Namun Siun meminta ibunya tak usah khawatir dan kalau bisa, ia meminta ibunya mengabaikannya saja seperti sebelumnya. Ibunya mengaku salah karena ia dulu meninggalkan Siun. Meski begitu, ia merasa sakit hati dengan perkataan tersebut. Keesokan harinya, Siun diberitahu oleh guru bahwa ibunya sudah membereskan dokumen kepindahannya. Mau tak mau, Siun terpaksa mengikuti keinginan sang ibu, yaitu pindah sekolah. Sementara itu, Humin terus saja mendapat perlakuan kasar dari ayahnya. Namun karena sudah merasa muak, ia pun balik membentak dan berkata bahwa ia menjadi seperti ini karena ayahnya. Kemudian Humin memberitahu Baek Jin bahwa ia akan bergabung dengan aliansi. Humin terpaksa melakukan hal itu karena ia tidak ingin orang-orang terdekatnya kembali diganggu. Humin lalu disuruh menghajar murid dari sekolah Soknam karena menolak bergabung dengan aliansi. Ia langsung pergi ke tempat hiburan malam dan langsung menemui mereka. Hanya dengan satu pukulan saja murid itu langsung ia tumbangkan. Sementara itu, Jung Tae dan Gotak mengajak Siun keluar. Kemudian Siun memberitahu bahwa ia akan pindah sekolah. Meskipun terpaksa, namun ini adalah keinginan ibunya. Di waktu yang sama, Humin datang ke markas aliansi yang langsung disambut oleh Baek Jin. Keesokan harinya, Siun terlihat ada di bandara dan sudah siap untuk berangkat ke luar negeri. Namun saat itu, Jung Tae menghubunginya dan meminta maaf. Ternyata Jung Tae, Gotak, dan juga Humin sudah tahu tentang Suho, yang mana mereka sengaja mengikuti Siun saat pergi ke rumah sakit. Jung Tae juga bilang kalau apa yang terjadi pada Suho bukan salahnya, dan ia meminta Siun untuk berhenti merasa bersalah. Setelah itu Siun bilang ke ibunya kalau ia tidak mau pergi. Teman-temannya juga bilang kalau ini bukan salahnya.
Keesokan harinya, Gota dan Juntae sangat senang karena akhirnya Siun tidak jadi pindah. Siun ternyata mendengar kabar bahwa Humin telah masuk aliansi. Siun menyadari jika Humin terpaksa bergabung karena berpikir jika mereka menjadi korban karena dirinya. Meski begitu, Siun bertekad akan membawanya kembali dari aliansi. Di waktu yang sama, Humin kembali disuruh untuk menghajar sekolah lain yang menolak bergabung. Di sini Humin hanya diam saja. Kemudian murid itu menghajarnya beberapa kali. Namun saat ia membalas dengan 1 kali pukulan, murid itu pun langsung KO. Setelah itu Humin menemui Baekjin dan mendapatkan imbalan uang. Awalnya Humin menolak karena ia tidak sudi menerima uang tersebut. Namun Baekjin mengatakan bahwa ayahnya membutuhkan uang untuk membayar masalah kemarin. Suatu hari mereka mendatangi rumah Humin karena sudah beberapa hari ia tidak masuk sekolah. Saat bertemu dengan ayahnya, Siun bertanya kesalahan apa yang dilakukan Humin sampai-sampai ia sering dimarahi. Di sekolah, Humin bukan anak yang nakal. Ia menjaga teman sekitarnya sehingga banyak yang mengikutinya. Menurutnya bukan Humin masalahnya, melainkan ayahnya sendiri. Yang kemudian ayah dari Humin mengusir mereka. Setelah itu mereka menemui Homan dan bertanya mengenai markas aliansi. Pertama yang menjadi markas mereka yaitu tempat bowling sekaligus menjadi tempat pencucian uang. Bosnya sendiri merupakan pimpinan gangster. Mereka memanipulasi penjualan, memperkerjakan anak aliansi dengan gaji yang besar. Dan tempat kedua yaitu Densu Bike. Laba dari tempat itu merupakan hasil kejahatan dan tentunya uangnya juga akan dicuci. Mereka mencuri segala jenis sepeda motor dan mengubah semuanya hingga bisa dijual sebagai kendaraan ilegal. Mendengar semua itu, Gota bilang seharusnya lapor polisi. Hal itu percuma karena kebanyakan polisi di sana sudah disuap. Siun lalu bertanya kenapa anak aliansi mau bekerja untuk Baekjin. Tentu saja mereka mau karena bayarannya yang besar. Setelah mendengar semua itu, Siun meminta mereka untuk jangan bertindak karena ia mempunyai rencana. Di waktu yang sama, Humin diminta oleh Baekjin untuk mencuri sebuah motor. Tentu saja Humin akan menuruti perkataan Baekjin. Di sisi lain, Gota dan Juntae tidak mau mendengarkan omongan Siun karena pada saat itu mereka mendatangi Denso Bike yang menjadi tempat penyimpanan motor hasil curian. Mereka bahkan sampai menunggu agar bisa masuk ke dalam. Sementara itu, Siun datang ke markas aliansi dan langsung menemui Baekjin. Siun merasa heran kenapa murid teladan yang bahkan dapat beasiswa ingin membentuk aliansi dan melakukan hal ilegal dan kejahatan. Siun lalu bilang kalau Humin adalah salah satunya teman yang tahu segalanya tentang Baekjin. Oleh sebab itu, ia sangat ingin Humin bergabung dengan aliansi. Meski begitu, apakah Humin menganggapnya sebagai teman? Mendengar semua itu, Baekjin langsung terdiam. Ia lalu menunjukkan rekaman CCTV bahwa saat ini Gota dan Juntae sedang dalam bahaya. Sebenarnya Siun cukup kesal karena mereka tidak mau mendengarkan omongannya. Namun bagaimanapun juga ia harus pergi menyelamatkan mereka. Siun lalu mengambil sebuah pulpen dan langsung menyerang. Namun Humin tiba-tiba datang dan langsung membawanya keluar. Kemudian Siun memberitahu bahwa saat ini Gota dan Juntae sedang dalam bahaya dan mereka harus buru-buru ke sana. Humin lalu menyuruhnya pergi dulu karena ia masih memiliki urusan yang belum diselesaikan. Baekjin dibuat marah setelah tahu kalau Humin tidak mencuri motor tersebut. Sebelum pergi, Humin meminta untuk jangan pernah menghubunginya lagi. Di waktu yang sama, mereka berhasil menemukan catatan pembelian motor yang bisa digunakan sebagai barang bukti. Jika mereka memberikan bukti itu ke polisi, maka aliansi akan hancur karena kejahatan mereka terbongkar. Namun saat akan pergi dari sana, anggota aliansi ternyata sudah mengepung mereka. Hingga pada akhirnya Gota terpaksa harus berhadapan dengan mereka. Namun karena kalah jumlah, mereka akhirnya berusaha kabur. Meskipun sempat bersembunyi, namun mereka tetap ketahuan. Setelah dibuat babak belur, Humin tiba-tiba datang dan langsung menghajar mereka.
Song Mo yang saat itu akan dihabisi langsung dihentikan oleh Gotak. Di waktu yang sama, Siun yang sedang menuju ke sana tiba-tiba mendapat telepon dari rumah sakit. Mereka lalu mengabarkan bahwa saat ini Suho sedang dalam keadaan kritis. Mendengar hal itu, Siun hanya bisa terdiam. Sialnya, ia malah berdiri di tengah jalan sehingga ia ditabrak oleh sebuah mobil. Mereka yang baru mendengar kabar tersebut langsung pergi ke rumah sakit. Siun ternyata harus mengalami koma akibat benturan di kepalanya. Kemudian ibunya meminta mereka untuk jangan lagi berteman dengan Siun, karena setiap kali Siun berteman dengan murid berandalan, ia terus saja mengalami masalah. Keesokan harinya, si ayah terlihat mulai bersikap baik kepada Humin. Ia rupanya merenungkan perkataan Siun kemarin dan merasa kalau ia bukan ayah yang baik. Di sini Humin tak bisa lagi menahan air matanya dan merasa jika apa yang terjadi kepada Siun akibat dirinya. Meskipun belum lama kenal, namun Humin menganggap Siun sebagai sahabatnya. Sementara itu, Jung Tae yang masih memiliki selembar bukti kejahatan aliansi berniat akan melapor ke polisi. Namun sesampainya di sana, polisi tidak bisa memproses laporannya dengan suatu alasan. Menyadari jika polisi ini tidak benar, Jung Tae langsung mengambil kembali bukti tersebut dan bergegas untuk pergi. Ternyata polisi itu salah satu komplotan dengan aliansi, karena pada saat itu beberapa dari mereka langsung menghadang Jung Tae dan mengambil bukti tersebut. Ia bahkan langsung dibawa ke sebuah gudang dalam kondisi yang babak belur. Saat Jung Tae kembali dipukuli, Sung Jae tiba-tiba datang dan langsung menolongnya. Entah apa ya, si Sung Jae ini tiba-tiba nolong si Jung Tae. Bahkan ia juga memberikan pelajaran kepada mereka yang membuat babak belur Jung Tae. Kemudian ia menghubungi Humin dan menyuruhnya untuk segera datang. Meskipun Humin merasa ada yang aneh, namun ia tetap berterima kasih karena sudah menolong Jung Tae sahabatnya. Sementara itu, Baekjin dikejutkan dengan kedatangan bos di markas. Ia ternyata kembali dihubungi oleh polisi yang membuatnya datang ke sini. Ia bilang kalau ini adalah peringatan terakhir. Jika Baekjin tidak bisa membereskan kekacauan yang terjadi, sudah bisa dipastikan ia akan mokat. Keesokan harinya, Humin datang ke sekolah Baekjin dan langsung menantangnya untuk duel. Hal itu tentu menghebohkan murid di sana karena yang mereka tahu Baekjin adalah murid yang cerdas dan pendiam. Setelah itu, Humin memberitahu Gotak bahwa Eunjang akan melawan aliansi. Tentu saja kabar tersebut kembali diumumkan di sekolah sehingga Gotak langsung mengajak anak-anak untuk berperang. Humin kembali ke rumah sakit untuk menjenguk Siun. Tak lama kemudian ibunya datang dan meminta maaf atas perkataannya kemarin. Ia mengaku emosi setelah melihat anaknya terbaring di rumah sakit. Humin yang saat itu akan pergi dihentikan oleh ibunya Siun yang mengajaknya masuk ke dalam. Tanpa diduga, Siun pun bangun dari komanya sehingga ibunya langsung pergi memanggil dokter. Humin mencoba menghentikan Siun yang saat itu ingin pergi menemui Suho. Setelah agak mendingan, Siun akhirnya diperbolehkan pergi menemui Suho yang masih belum sadar. Kemudian Siun menemui sahabat-sahabatnya yang sudah menunggu. Lalu ia bertanya apa yang terjadi saat ia di rumah sakit. Mereka lalu membawa Siun ke lapangan terbuka yang akan menjadi tempat pertarungan melawan aliansi. Siun yang mengetahui jika jumlah mereka lebih sedikit, ia pun meminta untuk menunda beberapa hari. Siun juga bilang kalau perang bukan hanya menggunakan otot, melainkan juga otak. Siun lalu menemui Sung Jae karena dia adalah orang yang sangat dipercaya oleh Baekjin. Kemudian Siun meminta Sung Jae untuk memberikan rekening palsu aliansi. Jika aliansi hancur, maka semua bukti kejahatan akan hilang dan Sung Jae tidak akan dilaporkan ke polisi.
Mendengar hal itu, Sung Jae langsung setuju dan akan membantunya. Setelah itu, Siun meminta bantuan Hyoman untuk menyebarkan berita di grup bahwa Baekjin telah mencuri uang aliansi. Para anggota hanya bersatu dengan uang, dan karena itu mereka akan jadi mudah untuk dipisahkan. Tentu saja hal ini sangat gampang karena Hyoman memiliki keahlian mengadu domba. Singkat cerita, hari pertempuran akhirnya tiba yang dimana Baekjin berjalan menuju lapangan terbuka yang di sana sudah ada anggotanya. Mereka lalu memberitahu bahwa kebanyakan anggota aliansi memilih tidak ikut setelah mendengar kabar bahwa Baekjin mencuri uang aliansi. Di waktu yang sama, Siun mendapatkan pesan dari Sung Jae yang menyuruhnya datang ke markas aliansi untuk mengambil rekening palsu. Namun setibanya di sana, Siun langsung diserang yang membuatnya pingsan. Sementara itu, anak-anak Eunjang terlihat sudah siap untuk bertempur melawan aliansi. Ternyata Hyoman juga ikut dengan mereka. Kotak tidak habis pikir karena Hyoman pernah menjual Eunjang demi bisa bergabung dengan aliansi. Namun Hyoman menegaskan bahwa ia diminta oleh Siun untuk ikut berperang. Jung Tae mengatakan kalau ia tidak akan memaafkan atas perbuatan Hyoman selama ini. Tapi meski begitu, Eunjang memperlukannya sekarang untuk bertempur. Humin yang sudah menunggu mereka di sana kemudian bertanya keberadaan Siun, namun karena teleponnya tidak aktif, Jung Tae langsung pergi setelah sadar jika Siun ada di markas dari aliansi. Siun yang saat itu tubuhnya akan diikat, ia pun berhasil bangkit dan langsung menyerang. Tak lama setelah itu, Jung Tae akhirnya tiba di markas. Namun saat akan pergi, murid itu kembali menyerang mereka. Dalam perkelahian itu, Siun dan Jung Tae dibuat tidak berdaya. Namun pada akhirnya Siun berhasil menumbangkannya. Siun kemudian lari menuju lapangan terbuka meninggalkan Jung Tae yang sedang terluka. Di waktu yang sama kedua kubu akhirnya bertemu. Kemudian Humin mengatakan jika Baekjin kalah maka aliansi akan bubar. Mendengar hal itu, Baekjin langsung menyuruh anggotanya untuk menyerang. Pada akhirnya pertarungan antara Baekjin dan Humin terjadi. Dalam pertarungan itu, Humin terus menyerang tepat di bahu kiri dari Baekjin. Dan di sini terlihat kalau mereka sama-sama kuat. Humin yang saat itu mendapat pukulan keras membuat pandangannya menjadi kabur. Hal itu menjadi kesempatan baginya sehingga berhasil melumpuhkan Humin. Di sini kotak berniat untuk maju, namun tepat pada saat itu, Siun akhirnya datang dan langsung menantang Baekjin untuk gelut. Meskipun sudah babak belur, namun Baekjin mampu membuat Siun kewalahan. Bahkan setelah Siun menyerang kakinya berkali-kali, saat itu Siun dibuat tumbang setelah menerima banyak pukulan. Namun ia berhasil bangkit sehingga pertarungan kembali terjadi. Baekjin kembali menyombongkan diri karena ia berhasil mengalahkan Siun dan juga Humin. Namun ternyata Humin masih bisa bangkit dan kembali melancarkan serangan yang pada akhirnya Baekjin benar-benar tumbang sehingga aliansi dibubarkan. Singkat cerita, mereka akhirnya naik ke kelas 3 dan terlihat kalau sekarang pertemanan mereka menjadi lebih erat. Setelah pertempuran itu beredar rumor bahwa Baekjin menghilang. Suatu hari Siun diberitahu oleh pihak rumah sakit bahwa Suho sudah sadar. Mendengar hal itu, Siun sangat senang dan langsung pergi ke sana.
Kemudian Siun pun sangat senang dan ia juga mengenalkan beberapa teman barunya. Lalu Drah Kurwik Hero kelas 2 pun tamat.